Ya, masih sehat ya, masih semangat ya. Sehat ini. Baik, terima kasih sudah selesai melaksanakan tugas. Lalu kita akan belajar bersama-sama. Terima kasih sudah memenuhi undangan dan nanti kita akan belajar bersama-sama. Tapi sebelumnya yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Magelang, Ibu Eti Herwanti, yang sudah berkenan hadir untuk membersamai kami semua ada di sini. Kemudian ada yang kami hormati Ibu Nunung Ayi selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum. Ini juga ada teman-teman dari koordinator standar kelulusan, ada tendik, ada isi proses, terima kasih banyak. Ada dari tenaga pendidik dan kependidikan juga, ada koordinator Adiliata, terima kasih lengkap semuanya bisa hadir di tempat ini. Baik, sebelum kita mulai supaya lebih semangat gitu ya, izinkan saya 30 detik begitu kita bermain sedikit sambung kata gitu ya. Nah, kalau saya dengan misalnya buku, kawannya buku itu apa gitu ya, terus kawannya buku itu apa itu kawannya apa lagi gitu ya. Buku biasanya berkawan dengan apa? Tulis. Pensil. Nah, pensil kawannya dengan apa gitu ya. Oke, kawannya biasanya dengan apa ya dia tuh? Saya kan bukan buku Bekalan ya. Soalnya pernah ada kejadian lucu, katanya apa baju malah apa gitu ya. Sudah bisa berpikir ya. Belum mas mau masuk dulu ya. Oke, baiklah. Saya mulai ya. Bekalan. Pokoknya tergantung jentikan saya ya. Buku. Tulis. Pensil. Gambar. Stick. Penghapus. Sekolah. Jangan ya. Mau jadi tim ini ya, jadi kata-kata jangan mematikan teman, semuanya bisa menjawab terjawab gitu ya. Tidak ada yang boleh menjatuhkan ya, sepakat. Oke. Tidak boleh ada yang menjatuhkan, jadi usahakan temannya nanti bisa menjawab. Oke, sekali lagi, kirim. Garpu. Makan. Nasi. Padang. Boleh ya. Bener. Duduk kayaknya sulit, curang ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Oke, terakhir ini, terakhir, baju, celana, panjang, pendek, olahraga, basket, voli, sepak bola, futsal, ekstra, nari, mancing, fotografi, baik, kita sudah biasa menjodoh-jodohkan gitu ya. Oke, baiklah. Terima kasih. 3 kali percobaan, akhirnya kita hasil ya. Baik, kita mulai. Penyebaran pemahaman kemerdekaan guru ini ya, modul 1.4 budaya positif. Nah, sekolah itu diibaratkan langsung ya ini ya. Sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang aman menyenangkan untuk tumbuh. Tapi sebelum saya ke sana lagi, budaya positif, begitu mendengar kata budaya positif apa yang terlintas dalam pikiran kata itu? Kebiasaan. Ya, kebiasaan ya, budaya, kebiasaan. Baik, terima kasih. Nah,
Saya lanjutkan lagi ya, kebiasaan. Kalau mendengar kata budaya positif itu sebuah kebiasaan. Nah, tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, itu tadi kebiasaan. Kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter baik. Karena itu kebiasaan baik ya akan menjadi, karena terus menerus kebiasaan itu kan tidak, oh hari Senin dilakukan, Selasa tidak, Rabu tidak, Kamis tidak. Nah, tapi kalau sudah menjadi kebiasaan itu ya kontinu, konsisten, terus menerus. Nah, dari kebiasaan itu muncul menjadi karakter baik. Dari karakter baik itu tumbuhlah budaya positif. Jadi budaya positif itu ya kebiasaan tadi ya, kebiasaan yang selalu baik yang dilakukan secara konsisten, kontinu, lalu menjadi sebuah karakter, dan itulah yang dinamakan budaya positif ya, yang tentunya tanggung jawab kita budaya positif yang berpihak kepada murid. Nah, seorang guru yang baik, berarti kalau guru tidak baik ya, ini berarti seorang guru yang baik harus mempunyai kemampuan untuk menerapkan budaya positif di sekolah ya, karena kita sebagai guru tanggung jawabnya bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, tapi bagaimana kita juga bisa menumbuhkan karakter-karakter baik pada diri anak-anak. Jadi harus mempunyai kemampuan untuk menerapkan budaya positif. Nah, untuk dapat menerapkan budaya positif tadi, kita sebagai guru harus menguasai konsep budaya positif itu sendiri. Ada beberapa konsep dari budaya positif. Yang pertama adalah adanya perubahan paradigma belajar. Lalu yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan. Lalu keyakinan kelas, ada motivasi perilaku manusia, lalu ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Itu diantaranya apa ya? Di dalam budaya positif itu ada konsep-konsep itu. Seandainya kita semua ini sudah menguasai konsep-konsep ini dan sungguh-sungguh menerapkan, ya budaya positif itu pasti akan terwujud. Baik, kalau begitu kita kupas satu persatu. Yang pertama tadi adalah paradigma belajar. Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu kalau mengajar itu bagaimana? Kalau lebih kecenderungan yang bagaimana? Tapi kalau sekarang sudah, saya ini mulai belajar berdiferensiasi ya. Tapi pengalaman sebelumnya, apakah kita sudah sungguh-sungguh melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Belum ya, ya Bu. Beri geleng-geleng. Kita teman, berarti ya sama-sama geleng-geleng. Saya juga belum. Kalau belum mengenal pembelajaran berdiferensiasi, saya juga terus terang belum melakukan itu. Kalau Putri dulu sebelum mengenal pembelajaran berdiferensiasi seperti apa? Boleh diceritakan sedikit? Dulunya saya lakukan semuanya pukul rata, jadi saya nggak peduli saya berdua dengan cara bagaimana, medianya apa, ya pokoknya saya pakai ini ya udah terima aja, karena semuanya sama. Oke, semuanya sama ya. Dari apa itu modul belajar apa ya dulu namanya LKPD ya misalnya modul LKS modul gitu ya. Terus waduh, kamu mau bentuk anak piye, semuanya piye, cara belajarmu gimana, mungkin suka mendengarkan singkat aja gitu ya, sama sama. Dan saya pribadi punya kecenderungan untuk ceramah gitu ya, karena wah setelah dibelajar dari kurikulum dan seterusnya, pokoknya kewajibanku itu sesegera mungkin untuk mentransfer ilmu pengetahuan tadi. Jadi sedemikian rupa disuntak ya, terus dengan metode yang sama. Nah, itu berarti sekarang kita diajak untuk ada perubahan paradigma belajar. Dulu pembelajaran itu berpusat pada guru. Pengalaman Putri, pengalaman saya tadi, itu pembelajarannya berpusat pada guru. Saya senternya, aku mulai ceramah, aku ikut guru, oke, tak kayak LKPD dikerjakan, yo gitu ya, aku tak kayak peraga ini, yo, pokoknya nikmati saja. Kamu sukanya sebenarnya apa
melihat atau mendengarkan harus video ya lewat. Oke, tapi sekarang harus ada perubahan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid gitu. Jadi pembelajaran yang berpusat pada murid itu adalah pembelajaran yang dirancang, waduh, itu ya, kalau kata-kata ada nggak ya? Ada ya, karakter itu alam bawah sadar yang dirancang gitu ya, yang dirancang berdasarkan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya tadi ya, berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan kebutuhannya, sesuai tadi Putri menyampaikan gaya belajarnya juga, kamu butuhnya apa, minatnya apa, harus kita perhatikan. Itu harus terjadi perubahan paradigma baru di dalam pembelajaran yang dulu berpusat pada murid, sekarang pada guru, sekarang harus berubah pada murid. Lalu yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Wes, ini apa mikrofonnya ada di mana, harus dijawab ya. Disiplin, kata disiplin yang terlintas. Kalau mendengar kata disiplin, tertib, oke. Ada lagi disiplin, terstruktur. Terus menyampaikan teratur, ketaatan, kepatuhan. Iya, ada yang itu positif semua ya. Ada yang berpikir disiplin itu yang negatif, kejam ya. Keras. Oh ya, keras ya. Kenapa keras, Bu Mus? Karena untuk menumbuhkan kedisiplinan itu perlu ketegasan. Nah, kadang-kadang di sini ada sedikit beda-beda tipis antara ketegasan dengan keras. Ya. Jadi disiplin itu selain tadi teratur, taat, patuh, tapi juga kadang tersirat ini Pak Wahyu, tersirat keras tadi ya, tegas itu masih baik ya. Kalau keras itu ya. Hidup sama Bumus mungkin karena adanya juga paksaan dan nanti akan ada sanksi-sanksinya begitu, hukumannya kalau melanggar disiplin tersebut. Konotasinya ya, kadang mendengar kata disiplin mesti kadang kalau hukuman ya, besok kalau tuh kalau kelambi baju pramuka kaos kaki ini hitam gitu ya, padahal memang aturannya harus gitu ya, ada aturan, tapi seolah merasa dipaksa karena nanti kalau tidak melakukan ada hukuman, ada itu. Oke, baik, dan nilai-nilai. Sekarang apa itu? Ini ya, untuk memahami disiplin positif tadi ya. Oke, sepintas kita tadi disiplin itu yang positif tadi ada ketaatan, teratur, gitu ya, sistematis, yang tidak tadi ada hukuman dan terusnya. Nah, ini ada miskonsepsi makna kontrol diri. Kenapa? Disiplin itu ada kaitannya dengan kontrol diri. Seorang yang disiplin itu pasti kontrol dirinya bagus. Orang yang kontrol dirinya bagus, dia disiplin. Baik, ada miskonsepsi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid gitu ya. Guru itu merasa apa? Pada dasarnya ini ya, guru itu sebenarnya tidak bisa kita itu mengontrol murid. Murid itu ketika mau, kita berpandangan selama ini apa? Tapi bisa mengontrol murid. Ya, saya bisa mengontrol murid saya, tapi sebenarnya kita itu tidak bisa memaksa murid kita tidak bisa mengontrol. Jadi apa? Murid itu mau melakukan apa yang kita kehendaki itu ketika anak itu sebenarnya memberikan izin kepada kita. Itu yang harus disadari. Karena kita merasa sudah menjadi orang yang dewasa itu percaya diri bahwa saya itu mampu mengontrol murid saya. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Murid sadar lalu tidak mau ya. Jadi kadang kita itu memberi penguatan positif itu berpikir itu akan efektif dan
bermanfaat. Padahal kadang murid kita itu sadarnya sesaat ya, terus umat lagi jangkanya pendek, atau sebaliknya dia jadi tergantung dengan penguatan-penguatan yang kita lakukan. Akhirnya dia tidak merdeka. Kenapa? Karena ikut kita. Terus kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Itu juga salah, makna rolnya juga salah. Misalnya seringkali yang seperti ini dia tipikal gurunya mengungkapkannya itu dengan suara yang halus. Nah, suara yang halus ya, misalnya untuk menyampaikan pesan-pesan yang sedikit, misalnya harus berapa kali ibu nasihati kamu, jadi kayak salah kabar gitu ya. Nah, halus tapi itu mematikan. Oh, berarti harus 100 gitu. Lalu yang terakhir ini ya, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu, merasa harus, apalagi anak kita itu masih SMP, memaksa itu apa? Ada rasa tanggung jawab. Bagi itu dunia loh, kudu tahu, kudu tertib, kudu ini, kudu jadinya dipaksakan. Jadi apa? Ternyata memaksakan itu juga tidak baik ya. Anak-anak menjadi apa ya, lebih tertekan, lalu hubungannya menjadi tidak baik. Nah, ini sebenarnya teori makna kontrol itu seperti ini. Bayangkan ketika Bapak Ibu di tangannya itu menggenggam sesuatu yang berharga. Apa yang berharga Bapak Ibu? Misalnya yang bisa digenggam uang, dan uangnya lembarannya merah gitu ya, jumlahnya banyak. Mau kanan mau kiri semuanya saling satu menggenggam. Misalnya Pak Wahyu dengan Pak Enda, Pak Wahyu yang menggenggam, terus ada uangnya ya, entah ditaruh di tangan kanan atau kiri. Pak Enda diperbolehkan untuk menghardik, boleh merayu, boleh menggunakan terus pokoknya sembarang cara untuk bisa membuka tangannya Pak Wahyu. Kira-kira yang nanti Pak Wahyu itu prediksinya mau membuka tangan enggak kalau dirayu dari Pak Enda? Tergantung dari siapa Bu Enda? Tergantung dari Pak Wahyu. Kalau Pak Enda itu marah-marahi Pak Wahyu, Pak Enda buka terus berat itu. Kira-kira mau membuka tangan enggak Pak Wahyu? Enggak. Ada paksaan. Tergantung juga dari siapa. Pak Wahyu juga ya. Lalu Pak Enda gini, aku duit tak tukar apa yang ada di tanganmu. Kira-kira gimana Pak Wahyu? Bisa mau bisa mau bisa tidak, tapi tergantung Pak Wahyu apa Pak Enda? Pak Wahyu. Berarti makna kontrol diri itu sebenarnya tergantung dari diri kita masing-masing kan begitu ya. Aku mau buka, mau nutup, mau tertib, mau tidak, itu sebenarnya kan saya pribadi. Berarti kan murid pribadi, kita pribadi sebagai guru itu yang memegang kendali. Jadi kalau misalnya murid kita itu mau tertib dan tidak tertib, itu ya tergantung dari murid kita. Aku mau tertib, belum punya kesadaran dan seterusnya, atau tidak, itu ya tergantung dari murid itu sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah menuntun kan begitu. Oke, berikutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon? Nah, ini yang dinamakan respon. Ini mau gitu ya. Kalau di beberapa tidak mau, itu kan respon. Tapi itu harus diubah. Bagaimana dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol gitu ya. Jika kita mau membuat kemajuan perlahan, ubahlah perilaku. Tapi kalau kita mau itu kemajuan yang apa ya, yang utamanya yang mau diubah, maka kita juga harus punya kerangka acuan. Yang diubah itu pikiran kita, mindset kita, kerangka acuan kita. Nah, di sini ada terlalu kecil ya. Oh ya. Ya, gitu ya. Seperti kelihatan. Baik, stimulus respon dengan teori kontrol gitu ya. Kalau respon itu kebutuhan kita sama, kadang mindsetnya begitu. Tapi kalau teori kontrol, kebutuhan kita itu bisa berbeda gitu ya. Jadi makanya nggak bisa memaksakan itu gini, nah itu karena kebutuhan kita kan sendiri-sendiri walaupun itu murid. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Tapi kalau teori kontrol memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau stimulus respon berperilaku buruk
itu dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi kalau kontrol itu memiliki tujuan. Orang bisa mengontrol saya, itu respon, tapi kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, seperti tadi. Terus saya bisa mengontrol orang lain, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Model berpikir menang kalah, kalau yang kontrol model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang dirugikan. Oke, lanjut ke makna disiplin. Konsep disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Nah, guru kadang berpendapat kalau saja murid itu bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Kebanyakan orang juga akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib tadi yang sudah disampaikan Bapak Ibu, teratur, kepatuhan pada peraturan gitu ya. Tapi juga seringkali kata disiplin dihubungkan dengan hukuman gitu ya. Dalam budaya kita, mana kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, biasanya seperti itu. Cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan tadi. Wah, ada hukuman kayak ini. Oke, sekarang disiplin positif. Menurut Ki Dewantoro ini menyatakan di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi sama saja sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa yang lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Merdeka adalah dapat memerintah diri sendiri gitu. Oke. Terus ini berarti kesimpulannya disiplin positif itu merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, lalu disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan semua tindakan. Jadi disiplin diri itu merupakan bentuk kontrol diri gitu ya. Ini laptop saya satu detik sudah 2 huruf gitu ya. Jalur dikubuki gitu ya. Dapat membuat minta yang baru ya, benar saya. Baiklah, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian dan penghargaan gitu. Jadi motivasi internal. Oke. Nah, apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan itu ya? Disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan. Kita sudah mengenal profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa, mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan nilai-nilai kebajikan itu ada banyak ya. Misalnya peduli, terus rajin, integritas, rasa hormat, kejujuran, dan sebagainya. Oke, seperti itu. Jadi kalau ada disiplin positif itu pasti ada kontrol diri yang kuat, maka akan timbul nilai-nilai kebajikan itu juga akan muncul dengan sendirinya, karena tapi dengan merdeka tadi anak bisa memerintah dirinya sendiri, bisa mengatur dirinya sendiri karena punya kontrol yang bagus gitu ya. Jadi nilai-nilai kebajikan juga akan muncul dengan sendirinya ketika anak itu disiplin. Lalu yang berikutnya, yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nah, tentu Bapak Ibu sudah ada yang mempraktekkan membuat keyakinan kelas gitu ya. Nanti saya juga ada sharing sedikit. Nah, ini saya dari keyakinan kelas berhenti sampai di sini gitu ya. Apakah nanti sama dengan saya gitu ya? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Nah, ada kemungkinan jawaban karena ini sama gitu ya. Ada kemungkinan jawaban apalagi ya Bu Isti kalau pakai helm? Gaya, ya. Begini gaya karena helmnya baru ya. Helmnya kan sekarang macam-macam ya. Betul juga loh. Bajunya biru, helmnya biru. Nah, gaya juga ya. Ada yang dikasih kuping. Ya, ini Hello Kitty, jadi macam-macam. Betul juga Buni menyampaikan gaya pakai helm. Ada yang berpikir keselamatan, ada yang berpikir takut dilihat polisi. Cuma takut dilihat polisi loh ya, padahal suaminya polisi. Iya, takut dilihat polisi, ditilang. Iya, ditilang. Jadi ada macam-macam motivasi seseorang itu melakukan sesuatu gitu ya. Pakai helm menggugaya itu dan keren. Ada yang takut ditilang. Seperti Bu Isti cuma dilihat Pak polisi aja udah takut gitu ya.
Iya, terus apa? Ada juga yang karena tahu saya harus selamat, begitu. Terus mengapa harus pakai masker misalnya waktu COVID ya, mencuci tangan, ya untuk keselamatan diri, untuk kesehatan, selain jaga diri sendiri dan orang lain. Ada juga yang ya karena peraturan kalau mau masuk mall zaman apa waktu kita COVID ya tidak boleh masuk, jadi terpaksa harus macam-macam motivasi ya. Terus nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku bahasa dan agama. Itulah yang dimaksud dengan keyakinan, gitu ya, keyakinan kelas. Nilai-nilai universal yang kita sepakati bersama. Jadi nilai-nilai kebajikan itu sudah ada ya, kejujuran, keselamatan, kesehatan dan seterusnya. Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan guru dan murid, gitu ya. Keyakinan sekolah atau kelas berupaya pernyataan universal itu bisa mudah diingat, dipahami, harus diterapkan dalam lingkungan sekolah secara konsisten, seperti itu. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Keyakinan kelas baiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan, bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, ini prosedurnya. Nanti kita sharing bersama bagaimana selama ini kita membuat keyakinan kelas. Yang pertama, menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas, menggali bersama. Siapa tahu memang sudah ada peraturan yang di sekolah, gitu ya. Karena memang dalam proses kita membuat keyakinan, kan gitu ya. Oke, ada peraturan di kelas digali. Misalnya apa yang sudah pernah membuat keyakinan kelas? Masuk tepat waktu, gitu ya. Jadi ketika membuat keyakinan kelas kita coba tuliskan gitu ya, masuk tepat waktu. Terus apalagi misalnya mengumpulkan tugas tepat waktu. Kadang juga masih ada kata-kata negatif ya. Kalau pengalaman saya dulu, saya tidak ke sekolah, dilarang, iya, kata-kata positif. Nah, biasanya kita ganti dulu. Nah, selama ini mungkin masih ada muncul yang kata-kata negatif ya, seperti dilarang membawa apa, tidak boleh apa itu, ya, tidak boleh makan di kelas. Nah, itu langkah pertama kita tuliskan dulu, biarkan apa adanya. Kemudian juga menyampaikan, walaupun itu kata-katanya negatif ya, mungkin dilarang ini, tidak boleh ini, dan seterusnya. Oke, tidak boleh ini gitu ya, dibiarkan dulu, kita tulis dulu. Lalu yang berikutnya apa? Mengubah peraturan yang sudah ada menjadi kalimat positif, gitu ya. Kalau tadi misalnya tidak boleh makan di kelas, berarti kalimat positifnya misalnya apa? Tidak boleh makan di kelas. Kata positifnya makan di luar kelas. Iya, makan di luar kelas ya, tidak boleh makan di dalam kelas. Kalau ini hanya dilakukan ketika istirahat. kata di dalam kelas pada saat pelajaran mungkin begitu ya. Tadi juga sih ya. Yang pertama tadi tidak boleh makan di kelas selama pembelajaran. Berarti diubah menjadi positif dari bagaimana Pak Wahyu? Makan dan minum hanya dilakukan saat istirahat. Hanya masih negatif apa positif? Makan dan minum pada saat istirahat. Ya, pada saat istirahat gitu ya. Ya, kalau katanya nanti pasal juga ya. Makan dan minum dilakukan pada saat istirahat. Misalnya tidak boleh datang terlambat, berarti datang tepat waktu, seperti itu ya. Nah, itu langkah kedua. Dan saya biasanya stop sampai di situ, jujur kata jujur.
Waktu sing cantik tuh tempelin yang kelas wes dihias-hias gitu ya. Saya berhenti sampai di situ. Apa? Berusaha menjadi kalimat yang positif, mungkin bisa saya tambahin murid perlu gitu ya datang tepat waktu, misalnya gitu, dibuat kalimat cantik tapi hanya sampai di situ, jujur, terus diketik cantik sekretaris rodo ngelan gue duit gitu ya, langsung jujur, itu jujur seperti itu. Nah, adakah Bapak Ibu yang melakukan langkah berikutnya? Langkah berikutnya di sini apa? Menyajikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat tadi dibuat menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan. Misalnya datang tepat waktu, itu nilai kebajikannya apa berarti? Disiplin. Nah, jadi dicari semua yang tadi ditulis apa? Tidak boleh apa-apa tadi ada yang negatif positif serat, di berikutnya harus dituliskan kalimat positifnya. Oh, datang tepat waktu, makan dan minumannya, tidak ada katanya ya, pada saat itu istirahat, jam istirahat, terus memakai seragam sesuai dengan ketentuan, misalnya itu sudah diubah menjadi positif. Lalu di sini dicari nilai-nilai kebajikannya, dilanjutkan. Berarti kalau itu datang tepat waktu, nilai kebajikannya disiplin. Makan pada jam pelajaran, kira-kira apa? Disiplin juga ya. Terus tadi Bu Mus ngendika mengumpulkan tugas tepat waktu, tanggung jawab juga bisa, disiplin juga bisa, mandiri juga bisa. Nah, jadi dicari nilai-nilai kebajikannya. Bila perlu dikelompokkan, oh yang mandiri ini, yang ini sudah ketemu nilai-nilai kebajikan. Nah, itulah yang nanti akan dijadikan keyakinan. Oh iya, aku ingin mengumpulkan tugas tepat waktu, aku bisa tanggung jawab, aku yakin bisa mandiri. Jadi dengan cara saya harus mengumpulkan tugas tepat waktu, karena terkandung ketika mengumpulkan tugas tepat waktu itu ada nilai kebajikan bahwa saya akan bisa mandiri, tanggung jawab, disiplin dan seterusnya. Oh, berarti aku melakukan mengumpulkan tugas tepat waktu, datang ke sekolah juga tepat waktu, saya yakin saya bisa mandiri. Nah, itu akhirnya menjadi darah daging. Nah, jadi bukan hanya sudah ini sepakat ya, sepakat, tapi anak diajak untuk menggali nilai-nilai keyakinannya. Itu langkah ketiga, dan saya berhenti hanya di langkah kedua. Terus setelah itu kegiatan apa ini? Pendalaman, kurang L ya, keyakinan kelas tampak seperti dan tidak seperti. Kita buat tabel T dan tabel Y, dan diskusi nanti tanggung jawab yang mana. Dulu saya harus bikin tabel T tabel Y, kita enggak ya. Jauh dari itu karena baru langkah kedua. Iya, oke. Ini, nah ini tampak seperti, nah diajak anaknya supaya apa ya, itu menjadi sebuah keyakinan. Tadi yang misalnya datang tepat waktu, tampak seperti, tidak tampak seperti, berarti sering terlambat. Kan itu ya, yang tadi misalnya satu kan kita harus datang tepat waktu, berarti nilai kebajikannya misalnya di sini hormat gitu ya, yang bisa ditangkap. Berarti tampak seperti ya datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Terus misalnya tadi menyapa teman dan guru setiap hari, acuh gitu ya, yang tidak harus tidak tampak seperti berubah. Kok bisa ya? Oh iya ya. Tidak mau ya? Oh, benar. Ini begini, terus ini ke sini, nggak mau ya? Bolehkah saya duduk ini? Iya, naik ban-ban ini. Iya, tampak seperti itu ya. Nah, jangan jauh-jauh nanti tampak seperti. Jadi anak-anak dibuat diminta membuat tabel T tadi tampak seperti. Terus nanti dibuat tabel Y juga, tabel T. Jadi semua tadi ditulis dengan nilai-nilai keyakinannya sudah dikelompokkan. Mana kan yang termasuk disiplin dan ya belum itu
Apa dia membandel? Oke, itu ya, tampak seperti dengan tidak tampak seperti. Kok di sini berubah, di sana tidak mau ya? Oh tidak tampak seperti, wah benar. Baik. Setelah itu baru dibuat tabel Y ya. Oh tidak mau juga, ya sudah. Berarti ini ya. Oh gitu, silang dulu. Oke, nah ini dia. Tapi nanti jangan jauh-jauh. Dekat selalu ya Mas Roman. Baiklah, ini tampak seperti data tempat waktu gitu ya. Dibuat tabel. Nah, dibuat tabel lalu itu tadi sudah dikelompokkan data tempat waktu, menyapa teman itu ada apa nilai kebajikannya adalah hormat, kan bisa hormat, bisa disiplin, tapi dikelompokkan kasih nilai-nilai kebajikannya dari sekian yang sudah diubah menjadi kalimat positif itu mana, yang masuk mandiri mana, yang masuk hormat mana, yang masuk keselamatan mana, yang masuk bisa jadi kesehatan yang mana, misalnya apa menjaga apa itu ya piket itu ya, melaksanakan piket dan seterusnya, itu kan ada kesehatan dan seterusnya. Nah tampak seperti yang mana gitu. Ini tabel T. Lalu lanjut ke ini tabel Y ini. Apa yang harus ini terlihat, terdengar, berperilaku ini. Yang terlihat ini dari keyakinan kelas yang nomor 7 tadi ada ini ya. Yang nomor 7 itu yang ini contohnya tadi ini seolah sudah contohnya ya, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini gitu ya, bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Terus kemudian nilai kebajikannya diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok, sering peduli dengan orang lain. Nah, kita buat tabel Y-nya menjadi seperti ini. Apa yang terlihat ketika tadi tidak acuh atau harus hormat kepada guru, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan sesama yang hormat tadi, kalau tidak acuh, senantiasa berbuat baik atau berbagi. Yang terdengar misalnya satu orang berjaya, saya bantu, itu ya, itu kata-kata yang peduli tadi ya. Kita bisa selesaikan ini bersama. Nah tadi seperti apa ini murid kita ajar bersama-sama. Kira-kira peraturan tadi yang sudah diubah menjadi sebuah apa ya kalimat positif, lalu kita ambil nilai-nilai kebajikannya, lalu kita buat tabel T, lalu ke tabel Y, kan anak-anak itu digali. Kira-kira ini contoh-contoh nih, bahasa gampangnya begitu. Bicara tentang tidak boleh acuh misalnya ya, tidak acuh pada budaya nanti sing kayak apa toh terlihat, oh begini Bu, yang terlihat itu yang misalnya ini menyapa itu Bu, yang terdengar yang terdengar ya tidak acuh dengan guru misalnya ya, sapaan itu seperti apa misalnya ya, dengan teman seperti apa gitu, berempati, yang terdengar yuk kita kerjakan bersama. Nah contoh-contohnya seperti itu, dan ini kita gali bersama-sama murid, jadi nanti murid itu tahu, oh konkret perilaku, tindakan, karakter itu senyenegi contohnya, berarti besok suasana kelas kita itu akan menjadi seperti ini, kalimat-kalimat yang muncul ya seperti ini, yuk kita kerja bareng, kita bareng, menyapa yang seperti ini harus dan seterusnya. Terus yang berperilaku, misalnya tersenyum ramah, karena tadi yakin bahwa apa tidak acuh itu akan membuat semuanya nyaman gitu ya, baik. Berarti tersenyum, nah itu ya perilakunya dia nggak acuh, ya tersenyum seperti itu. Jadi anak-anak ditunjukkan. Nah seperti itu. Lalu yang terakhir diajak lagi dari sini di bawah.
tanggung jawabnya sopo, kita tanggung jawabnya guru murid gitu ya. Terus ini tanggung jawabnya sopo gitu ya. Tugasnya siapa, menyakiti tidak menyakiti ini. Jadi tapi di breakdown terus dari yang tadi sudah di. Kira-kira menjadi tanggung jawab siapa, tugasnya siapa, bersama ya. Nanti dipilih misalnya mengumpulkan tugas kan, tanggung jawabnya si murid tentang ya. Jadi sama-sama tahu ini menjadi keyakinan dan supaya berlangsung dengan kontinu dan konsisten ya harus ada tanggung jawab dicetakke. Nek mengumpulkan murid itu tanggung jawabnya murid mengumpulkan tugas. Terus kalau di tempat tertentu guru dan murid misalnya, terus misalnya apa lagi yang tadi ramah tadi, ayo tanggung jawab siapa, bersama ya guru dan murid dan seterusnya. Tapi kan ada yang betul-betul menjadi tanggung jawab murid. Nah kan dari yang peraturan awal tadi terus dibawa ke positif kan macam-macam ya. Kadang kan murid juga butuh, aku ingin guruku yang seperti ini, akhirnya kan larinya guru yang di situ, guru yang bertanggung jawab seperti itu. Nah ini kembali lagi ke tadi Mas, sudah kan habis langsung untung ini ada passwordnya. Ya jadi terus terang saya berhenti sampai di kedua itu Bapak Ibu, belum sampai mengambil nilai-nilai kebajikan, tabel P, tabel Y, tugas dan tanggung jawab siapa. Kalau itu semuanya sudah clear, baiklah langsung dirumuskan kembali mana yang mau di apa ya, keyakinan tadi ya, dijadikan keyakinan kelas itu sudah tahu ini karakternya ini karakternya ini yang akan kuperoleh dan seterusnya. Kita ketik yang baik lalu kita tempelkan di dinding. Sebelumnya ketika sudah ada kesepakatan itu murid-murid kita juga diajak menandatangani ya, tidak perlu seperti itu. Kita tandatangani ya, kita sudah sepakat tanggal sekian dulu, kita sudah yakin bahwa kelas kita akan menjadi seperti ini ketika seperti ini. Bahkan keyakinan kelas itu bisa apa ya, bukan hanya wali kelas mata-mata, sebenarnya Bapak Ibu guru juga mengampu mata pelajaran juga membuat keyakinan kelas di mata pelajarannya masing-masing bisa dilakukan. Oke, terus berikutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi tadi ya mau itu ada 3 motivasi manusia. Izin ke belakang sebentar Pak Iman. Terdapat 3 motivasi manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Tadi ngaku helm dan ora dihukum, nggak ditilang Pak polisi. Pakai seragam hari Jumat pramuka biar tidak dihukum seolah begitu ya. Termasuk itu apa? Motivasi eksternal dari luar. Karena melakukan sesuatu itu karena takut ada hukuman dan lain-lain. Lalu yang kedua, seringkali motivasi perilaku manusia itu apa? Untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Oh, nah aku melakukan tertib itu pasti ibu itu Pak yang ini suka memuji saya. Itu ya. Jadi aku tak baik terus. Pasti aku mendapat ujian, aku mendapat bonus apa gitu. Nah, kadang kita melakukan sesuatu karena mendapatkan penghargaan atau imbalan. Lalu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, motivasi yang ketiga atau menghargai diri sendiri. Ini yang paling bagus. Aku mau berseragam dengan tertib di hari Jumat, di hari Kamis dan seterusnya karena aku menghargai diriku sendiri. Saya harus jadi anak yang baik, yang patuh. Nah itu baru namanya motivasi internal. Dan kita mempunyai tanggung jawab untuk dapat menuntun murid-murid kita memiliki motivasi internal. Baik, ini ya. Nanti motivasi itu nanti ada kaitannya dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini dikupas dari yang baik dulu. Restitusi itu apa? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaborasi yang mendengarkan murid untuk mencari solusi. Lalu disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati. Kalau itu konsekuensi ya sudah dibahas, sudah disetujui. Tapi kalau hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Kalau restitusi tadi lebih condong ke memperbaiki kesalahan, bukan mencari-cari kesalahan, tapi bagaimana murid itu dapat mencari solusi sendiri. Kalau yang konsekuensi
itu sudah terencana, sudah disepakati. Disiplin dalam bentuk konsekuensi, berarti sudah terencana, sudah disepakati. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba, dan biasanya hukuman itu bersifat satu arah gitu. Kalau konsekuensi masih guru dan murid, kalau restitusi juga guru dan murid. Terus bila kita melihat bagian di bawah ini, disiplin itu tanpa ada kata tambahan positif di belakangnya sebenarnya sudah merupakan identitas sukses, dan hukuman itu identitas gagal ya, tanpa harus ada kata positif antara disiplin dengan hukuman. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi menjadi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Jadi kadang kita itu keyakinan kelas stop, oh kacau dengan makna hukuman. Kiko kaitannya kadang nek kong ini biasanya kan ada hukuman, ada nek orang tepat waktu ini kadang terkacukan dengan hukuman. Tapi penting ketika kita membangun disiplin positif juga harus ada konsekuensi. Nah, kalau nggak ada konsekuensi ya nanti pokoknya mau nonton terus lagi yang kok datang terlambat dan seterusnya. Tapi harus dalam bentuk konsekuensi, bukan hukuman. Itu juga perlu dipikirkan. Nek nggak memperoleh tugas tepat waktu gimana? Kalau tidak, pikat kelas bagaimana dan seterusnya. Konsekuensinya harus tetap dipikirkan. Nah, seringkali jadi takut karena jatuh pada hukuman. Nah, ini yang tadi badannya identitas gagal dengan identitas sukses. Kalau hukuman itu sesuatu yang terjadi itu menyakitkan, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, untuk jangka yang panjang, korban mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti, seperti itu. Kalau yang disiplin konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid dan anak dalam jangka waktu yang pendek saja. Kalau konsekuensi, kenapa? Karena nanti akan muncul kesadaran, oh iya aku ini jangan ya dulunya nih, berarti aku benar nggak memperoleh tugas, maka saya harus apa misalnya begitu. Berarti itu kan konsekuensi ketika saya tidak melaksanakan. Terus korban bisa diabaikan, murid atau anak juga tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi itu merupakan pilihan, menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang, murid dapat penguatan gitu ya, dan masalah juga terpecahkan. Nah, sekarang pertanyaannya apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Kalau konsekuensi tadi adanya kesepakatan antara guru dan murid, kalau yang apa itu hukuman itu hanya satu arah, terjadi mendadak dan tiba-tiba, gitu ya. Oke, tidak tidak kan? Oh, waduh. Mana ini ya gedenya? Oh iya, betul. Belum? Ya, sudah. Gitu. Ya, oke. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah? Hukuman ya. Oke, terlambat hadir layu-layu. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi ya. Oke, terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Kalau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Oke, kenapa konsekuensi? Sesuai yang dia lakukan, murid-murid juga tanggung jawabnya diganti, begitu ya. Oke, terus berikutnya, murid diminta bertelanjang kaki 9 hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, hukuman. Ya. Oh, kok langsung ketemu ya? Oh. Karena kita kamu kali ya. Iya, Pak Mandiri kita ya. Oke, baiklah. Oke, ya termasuk saya itu ya. Oh, sebetulnya itu mau pramuka wes dan 3 gitu ya sepanjang hari. Terus lanjut. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman. Kalau ini saya tidak, Pak Wahyu iya atau tidak ini? Masih disuruh mengangkat. Baik. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggol pada saat belajar,
ya membersihkan. Terus kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang, jam 3 konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Mencederai. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman. Kenapa hukuman, Bu Anissa? Kesalahannya yang mencederai, jika konsekuensi mungkin ada kaitannya dengan bagaimana agar si anak yang cederai itu Sembuh. Diulang dulu ya. Karena kesalahannya adalah mencederai, jadi jika konsekuensi itu ada kaitannya dengan mungkin membantu agar cedera kakinya itu segera sembuh gitu. Jadi kalau dia hanya duduk di pinggir lapangan itu tidak akan mengubah cederanya. Tidak menyelesaikan gitu ya. Kelihatannya boleh nggak tepuk tangan untuk Mbak Anissa ya? Ya, yang cedera kok ya, jadi yang harus diatasi ya cederanya itu. Dan dia yang duduk di pinggir ya tidak ada tambahan apa-apa, nilai lebihnya untuk si anak ini sudah terluka gitu ya. Oke, jadi mulai sudah terang benderang apa itu konsekuensi dengan hukuman. Lalu berikutnya terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi ya ditambahin supaya jangan rugi juga kan ya. Seperti itu. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Untuk pelajaran PJOK konsekuensi. Iya, kenapa konsekuensi? Karena pelajaran olahraga sesuai. Oh iya, untuk yang gurunya itu memberi konsekuensi yaitu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Jadi dia sudah tertinggal. Kan tapi mungkin biasanya di awal-awal itu kan ada pemanasan ya. Nah dia kan tentunya belum pemanasan. Jadi dia diminta untuk 10 menit pemanasan dulu. Itu bentuk konsekuensi. Tepuk tangan lagi ya. Semakin kurang ya, tergantung situasinya. Sama-sama suruh lari, tapi yang bagaimana? Karena dia tidak pemanasan ya, penting pemanasan. Oke, terus membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman ya, mesti dipedoki apanya? Dipedoki, ya mematahkan pensilnya. Kok malah WC ya? Ya, tapi sering nggak begitu ya? Sering. Kan gara PR ya WC, begini ya. Ya segera bertobat ya kita ya. Saya maksudnya. Ya, kan gara PR bersih WC atau suruh tiket gitu ya. Terus ini ya begitulah. Suruh nyepel ya. Siapa itu ya? Suruh ganti ya. Iya, konsekuensi ya. Pokoknya konsekuensi itu ya sebanding apa yang dilakukan gitu ya. Kalau tidak kerja tugas ya jangan piket. Walaupun piket itu ya bagus, piket kelas itu bagus, tapi kan tidak nyambung dengan yang dimaksud tugas. Oke, berikutnya, nah ini pemahaman tak juga yang saya temukan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya, termasuk penghargaan ya. Kadang kita merasa kita memberi penghargaan itu akan efektif tadi ya. Nah, ternyata tidak juga ya. Kita mengapresiasi anak dengan penghargaan itu kadang juga tidak efektif. Itu saya temukan di modul ini gitu ya. Ternyata tidak selamanya penghargaan itu efektif. Lalu yang berikutnya ciri restitusi itu yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, bukan juga mencari kesalahan, tapi dia memperbaiki hubungan. Lalu restitusi itu tawaran bukan paksaan, menuntut untuk menjadi dalam, mencari kebutuhan dasar, cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, lalu menguatkan gitu ya, mengembalikan murid pada kelompoknya. Nah sekarang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan
bertahan hidup. Ini fisiologis. Seperti kesehatan, makan, minum, rumah itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima itu secara psikologis kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima ya. Terus kemudian kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan gitu ya. Yang keempat kebebasan, yang kelima adalah kesenangan. Nah ternyata kebutuhan murid ini juga harus kita penuhi ya. Begitu kebutuhan tidak kita penuhi itu kan menjadi sesuatu gitu ya. Itu dari kode. Oh ngetes, tapi kode ya. Oke baik. Kode ini, iya baiklah. Sudah dikode. Jadi tahu apa ya kalau kebutuhan namanya kebutuhan kok tidak terpenuhi ya pasti ada masalah. Nah berkaitan dengan kebutuhan manusia ada posisi kontrol manusia. Yang pertama berarti saya bapak ibu ada di mana begitu ya. Ada yang menghukum menekan murid. Contohnya apa? Patuhi aturan sehat atau awas gitu ya. Pembuat rasa bersalah ada posisi kontrol. Murid merasa mengecewakan ya, berapa kali ibu harus menasihati kamu gitu ya. Kamu gak kasihan ibumu gitu ya. Nah itu pembuat rasa bersalah. Harus tapi membuat anak ini yang merasa ini ya buruk. Nah, terus berikutnya teman, guru menggunakan hubungan baik itu untuk mempengaruhi seseorang. Nanti Bu Indah gimana Bu Edi dulu, kamu gitu ya. Karena misalnya dia di Dewan Negara gitu ya, sudah sering latihan, terus saya memulai bujukan gitu ya. Ya, lalu ada pemantau dan ada manajer. Pemantau itu mengawasi gitu ya. Menggunakan peraturan dan konsekuensi tadi, tapi masih ada peraturan manajer. Nah posisi kita diharapkan menjadi seorang manajer, berbuat bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya gitu ya. Yang terbaik posisi kita harus manajer. Maka yang tadi masih sebagai teman, penghukum dan seterusnya, mulai kita harus berlatih menjadi seorang manajer. Lalu yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu guru harus berperan sebagai manajer, menerapkan segitiga restitusi. Nanti ada 3 tahapan gitu ya, yaitu menstabilkan identitas, lalu yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi betapa pentingnya keyakinan kelas itu, di kelas itu sangat penting. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu sangat penting. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini saya menerapkan ini. Saya kayaknya dibantu dulu Mas Topan untuk videonya. Ini saya coba itu terakhir ya. Kalau keyakinan kelas memang saya akui masih di tahap kedua tadi. Sekarang kalau yang restitusi sudah saya coba 2 murid begitu, kasusnya Mbak Beta dengan Cila di kelas 8 dengan ini Mbak Vesa dengan Mbak Sempang gitu. Ini yang langsung di agak tengah saja, dipercepat ke tengah ya. Ini kasusnya Mbak Beta, kasusnya Mbak Beta jadi nanti dilanjut gitu ya Mas Sudah. Itu yang di ya. Tapi memang judulnya kan tidak ada manusia yang sempurna. Berarti itu sedang apa? Saya menstabilkan identitas. Karena Mbak Bita nakal Cila ya, dia mengatakan piatu gitu, karena memang nggak punya ini orang tua itu ya, biasa sekali gitu ya. Ya, tapi karena dia nggak mau Cila itu berkawan dengan orang lain, intinya begitu. Ya, terus ini yang Mbak Alvesa aku saya sudah dari sini saya hanya sampai istirahat bisa dengan Mbak Saiman agak tidak sedikit akhir kamu apa itu ceritanya secara hukum kami diminta dengan membersihkan tetapi keberhasilan Saiman tapi dengan tidak membersihkan. Jadi saya membersihkan sendiri, saya masak saja dan saya
kan harusnya jenjangnya saya papikan ya dari Senin, tapi dia tidak akhirnya kami sudah ya kami jengkel terus dilampiaskan dari ini. Kok merasa jengkel terus harus dilampiaskan dari ini? Iya, ini mau validasi kesalahan tadi ya. Ya, dicari kenapa kok kamu rebutan sapu saya gitu ya, karena merasa diremehkan, karena Mbak Desa ini ketua kelas gitu. Katanya kami dari Senin, terus nggak pikir terus. Dan hari ini juga saya menjadi imam sampah di harinya. Digaji kelas itu pada sampah terus Saya mengakhiri selesai bilang pemalas. kemudian mengalas gitu ya. Sudah sering kali kan dari sini terus hari ini akan dibuang sampah digaji gitu ya. Terus kami bilang apa tadi? Malas. Malas terus Dia ada satu nyambung ada melampiaskan nah kakakmu ya kok tahu melampiaskan apa nyambungnya dia dia nyambungnya sembarang sembarangan. Jadi baru memvalidasi tindakan misalnya. Saya mengambil sapunya itu dan untuk menjahit. Akhirnya kena tangan saya dan rumah. oke semuanya memang ya jadi memang ya kita asyik ketiga ini kira-kira menurut Mbak Desa kalau sampai terjadi memantangan terus mengatakan pemalas tadi akan memalas ya itu salah apa enggak sih? Salah ya. Oke memang setiap orang itu nggak ada yang sempurna. Identitas ya, Makanya tadi jengkel ya sudah sering kali setiap hari Senin Mbak pikir ya Mbak bisa ketua kelas seperti tidak didengarkan dia jadi merasa jengkel ya jadi ya apa yang akhirnya terjadi kejadian tadi ya karena merasa diremehkan ya tapi Mbak bisa merasa bersalah mungkin memang tidak ada manusia yang sempurna ada kalau kita jengkel ya jadinya seperti itu ya tapi kira-kira menurut Mbak Desa ini perlu diselesaikan enggak? Nah ini mulai masuk ke ini ya restitusinya, menanyakan keyakinan ya. Yang ketiga Masalah ini ya tadi kira-kira alasannya kenapa sih kok harus ini tadi jengkel kenapa merasa peduli sama setiap anggota kelas yang dianggap begini tidak ditunjukkan oleh Pak Desa ini mana yang kayak kelas tadi ya diajak untuk berpikir mana keyakinan kelas yang tidak dilakukan gitu ya. ya supaya ini terselesaikan menurut Mbak Desa. Nah ini diajak menurut Mbak Desa mana yang harus diselesaikan, minta maaf gitu ya. Jadi Terus kira-kira apa? iya seperti itu. Jadi Mbak Desa menemukan sendiri solusinya harus apa? Oh harus minta maaf pada Mbak Saima gitu ya. Jadi menemukan sendiri. Jadi kita hindari mengatasi masalah itu dengan menasihati murid bahkan memaksa gitu. Ya kita Iya. Terus ini ada sedikit testimoni dari setelah ini. Setelah berkumpul kelas, saya mendengar dan nyaman. Kalau saya dapat bercerita kesalahan saya dapat dimaafkan dan saya tahu kesalahan saya dapat mencari solusinya sendiri dan meninggalkan. Iya, mencari solusinya sendiri gitu ya. Oke. Seperti itu testimoni dari anak-anak. Ketika kita itu tidak menghakimi, itu praktek restitusi saya. Ketika kita itu tidak menghakimi anak, itu rupanya dan anak itu diajak mencari solusi. Itu apa? Anak-anak itu merasa nyaman, merasa dihargai seperti itu. Jadi apa ya? Kadang-kadang kita kesalahan anak itu saya tambah salah harus produk kalau dihakimi malah saya dipojok-pojokkan gitu ya. Terus kita tinggal di endingnya itu menasihati macam-macam, entah kita nanti posisi kontrolnya menjadi pembuat rasa bersalah gitu ya, dan seterusnya masih macam-macam, atau kita penghukum di situ dengan kasus kesalahan anak. Nah seringkali seperti itu. Maka ketika kita sudah mengenal segitiga restitusi, diharapkan anak-anak kita ajak untuk menemukan solusinya sendiri. Untuk keyakinan kelas memang saya lakukan
baru di 2 tahap itu segera akan diperbaiki. Ini tadi refleksinya. Hal menarik tadi berkaitan dengan yang tadi di luar dugaan, ternyata penghargaan itu juga tidak efektif juga untuk apa yang mendisiplinkan. Terus perubahan yang terjadi setelah menyadari posisi kontrol ini, saya biasanya kalau menjadi teman gitu ya, berusaha untuk menjadi seorang manajer gitu. Dan baik menurut saya adalah mulai termotivasi untuk melaksanakan budaya positif sekolah sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini yang harus diperbaiki guru, harus memegang posisi kontrol sebagai manajer gitu, sehingga tidak menjadi penghukum. Nah ini karena tadi sudah dibar gitu ya maka memang harus terima kasih begitu ya. Mungkin kayaknya tidak ada pertanyaan ya, sudah dipelototi ini. Oh jadi apa gitu ya, tapi lewat jawab gitu ya. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif sekolah, dan itu menjadi gerakan bersama. Kita harus bergotong royong untuk dapat menciptakan budaya sekolah seperti budaya positif sekolah seperti yang disampaikan Pak Indra. Itu berawal dari sebuah kebiasaan baik, harus kebiasaan baik yang dilakukan terus-menerus menumbuhkan karakter positif yang endingnya itu menjadi budaya positif sekolah. Dalam kita menerapkan budaya positif sekolah tadi harus ada konsep inti tadi ya, perubahan paradigma yang awalnya berpusat pada guru harus berpusat pada murid, lalu harus ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kata disiplin tadi sebuah apa ya, ketaatan gitu ya, bukan yang semata-mata hukuman ya. Jadi harus ada apa, disiplin yang konsekuensi dengan disiplin yang restitusi seperti itu. Terus motivasi, ada kata kunci penting tadi ya Pak, penghargaan ternyata tidak selamanya efektif. Lalu apalagi tadi Pak Wahyu, ciri-cirinya kalau konsekuensi dengan hukuman, kalau konsekuensi harus di misalnya tangannya ininya tidak mengumpulkan tugas langsung pidana, harus ya nanti ya sesuai ya, sama-sama berlari, bisa jadi itu hukuman, bisa jadi itu konsekuensi. Terus membuat keyakinan kelas, saya pribadi baru di 2 tahap, harus segera diperbaiki, harus ada tabel T, ada tabel Y, dan harus siapa menjadi tanggung jawab siapa gitu. Lalu yang berikutnya posisi kontrol, kita harus posisi manajer, hendaknya manajer. Kenapa manajer? Karena bersama-sama ada kolaborasi dengan murid, menemukan ini ya solusi, menemukan ini sendiri murid tanpa ada paksaan. Lalu segitiga restitusi, ada 3, 1 menstabilkan identitas. Misalnya tidak ada manusia yang salah di dunia, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini gitu ya. Kesalahan itu biasa dan seterusnya, menstabilkan diri. Lalu yang kedua, alis haji, tindakannya salah gitu ya. Apa alasanmu gitu ya, kok bisa bukti kancamu, apa yang menjadi alasan. Lalu yang berikutnya menanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar. Lalu anak kita coba kita ajak untuk menyadari kesalahan itu, memperbaiki dan menemukan solusi sendiri. Baik, maka terima kasih. Saya yakin kita akan sama-sama belajar untuk melakukan hal-hal yang tadi yang tidak betul menjadi betul gitu, numpang lagi gitu ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam penyampaian, dan mudah-mudahan penyebaran ini ya, pemahaman saya tentang budaya positif dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu, dan selanjutnya dapat kita implementasikan di sekolah kita tercinta. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore, Sugeng Kondor.